Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita tetap mengundang Mas Adi Cakra ya. Sepertinya banyak hal-hal menarik yang harus kita bahas di sini. Kalau kemarin ada satu tema yang cukup fenomenal, tapi kali ini tema yang sudah sangat biasa terjadi gitu ya, dan bukan hal yang aneh lagi. Ya, tema kali ini saya akan mengangkat tentang kenapa Anda tidak akur dengan mertua? Ini dari segi wanita ya. Kalau segi pria, kenapa tidak akur dengan mertua? Selalu wanita yang di konsep ini bermasalah ya. Iya, karena pria itu akur nggak akur, ya paling tidur. Misalkan dia nggak akur sama mertua, ngegrundel bentar, nonton TV, makan, tidur, ngerokok atau serah yang lainnya, tidak ribet. Yang ribet ini kaum Hawa. Ketika ibu, biar Mama Edi satu dia menjelaskan. Muka Dima, silakan. maaf. Ya, silakan. Baik ya. Ini lupa yang mana tuan rumah, mana yang jadi bintang tamu. Tapi nggak masalah buat saya ya. Antusias. Yang penting teman-teman para istri, para wanita di sini bisa mendapatkan solusi ya. Memang yang akan kita angkat masalah perempuan, kebanyakan karena perempuan yang lebih banyak ketemu dengan mertua. Aktivitas suami kebanyakan bekerja di luar, paling dia pulang ke rumah, tidur, makan, tidur, besoknya kerja lagi. Dan yang paling sering ketemu dengan mertua itu siapa? Istri. Betul. Terkadang yang bagi istri yang kerja oke lah ya, yang jadi masalah kenapa nggak ngurusin rumah pasti. Tapi kalau istri yang mantep di rumah biasanya permasalahannya nggak jauh dari ini salah. Jadi kadang-kadang Anda merasa kok aku selalu dipersalahkan gitu. Jadi terkesan memang kenapa Anda tidak bisa akur dengan mertua. Nah, di sini ada beberapa faktor sebetulnya. Yang pertama, karena rasa cemburu yang diderita oleh mertua. Cemburu gimana? Karena pada saat anak nih tadi belum menikah, perhatian anak itu apapun yang dibicarakan oleh sang ibu atau sang ayah itu pasti dimanut. Tapi pada saat dia sudah menikah, kasih sayang, perhatian itu mulai tercurah buat sang istri. Sang ibu paling mendapat berapa persen itu yang dia rasakan. Padahal sebetulnya tidak ada perbedaan, hanya saja adanya pertambahan jumlah anggota keluarga. Ya, ini rasa cemburu ya. Artinya rasa cemburu yang timbul itu tidak bisa ditahan gitu ya. Karena memang ini sudah lazimnya orang tua merasakan rata-rata. Mau dia menantunya baik atau menantunya tidak baik, tetap dia akan merasa ada sedikit perbedaan. Nah, ya, tapi buat yang baik tadi dia bisa mengambil hati. Tapi kalau yang tidak bisa menyesuaikan diri itu yang jadi masalah ya. Yang kedua, ini apalagi kalau dia satu rumah ya, satu atap dengan mertua ya. Ini sangat ini berarti ya. Ini iya. Kita bicara apa nih? Yang beda rumah atau satu rumah? Ya satu rumah ataupun yang beda rumah sama. Berarti ibu-ibu rata-rata yang satu rumah. Ini yang sering bermasalah dengan mertua. Tapi tidak menutup kemungkinan Mas Adi, ada beberapa keluarga yang dia pisah rumah tapi tetap kan ada rutinitas orang tuanya ingin dikunjungi gitu. Itu salah satu menjadi fenomena juga buat sang istri. Terkadang dia walaupun sudah pisah rumah tapi waktunya masih harus tersita. Nah, itu yang kadang-kadang membuat keegoisan kita sebagai istri timbul. Ini kan sudah nikah kok masih kayak anak ibu gitu kan. Nah, itu sebetulnya masalah itu bisa kita selesaikan sebetulnya. Nah, yang kedua masalah tuntutan. Terkadang mertua itu menuntut sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia idam-idamkan. Pada saat kenyataannya anaknya memperistri wanita yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Misalnya nih, dari keluarga yang ningrat. Oh yang wow Gimana wow? Iya, keluarga yang wow. Artinya keluarga yang ningrat, keluarga yang istilahnya memiliki kedudukan gitu ya. Dan itu menjadi poin buat dia. Itu ada beberapa mertua yang seperti itu. Mohon maaf ya buat mertua-mertua yang menyaksikan, semoga ini bisa berubah gitu ya. Kalau buat mertua saya, halo.
Jadi yang selanjutnya yaitu sering saling membanding-bandingkan. Saling membanding-bandingkan dalam arti kata di sini adanya pembanding, oh menantu aku menantuku yang pertama itu baik loh. Nah, itu yang sering jadi masalah, Mama Icat. Gimana tuh? Coba. Oh iya benar. Kasusnya seperti apa? Ibaratnya kayak contoh kasus misalkan Lebaran atau ibaratnya pas kumpul keluarga. Kumpul keluarga itu ya tidak ada pembicaraan, tapi setelah pulang biasanya timbul perbedaan misalkan atau pas lagi ribut gitu kan. Itu ibaratnya, tapi jarang sih mertua yang ngomong langsung ya, biasanya ngegerundel ngomong di belakang. Ngomong di belakang ke si bapak tapi mertua. Nyampe kan? Iya, tetap nyampe ke para istri Iya. kan ibaratnya ngebandingin tuh si itu ibaratnya pintar ngurus duit, hemat. itu biasanya mertua begitu ya, hemat, bisa nyimpen duit, bisa nabung, terus pintar masak, jadi nggak perlu belanja di luar, dia masak semua, terus pintar bergaul, pintar merawat diri. Itu biasanya pembandingan seperti itu. Nah, jika kita para istri yang tipe pekerja, terkadang kita seperti yang sudah harus dipaksakan. Dalam arti kata yang kita pulang kerja kan kadang-kadang ada lelahnya gitu ya, tapi nggak mau. Kalau yang namanya mertua tuh taunya harus perfect buat anaknya. Tuh. Intinya mengambil sesuatu dari luar itu untuk dijadikan menantu yang idaman itu jarang sekali gitu loh, dapat menantu yang idaman. Mertua pada ribut, ini si anu gini, sini. Nah, itu sebetulnya problem yang bisa diselesaikan juga. Yang ketiga, yang keempat ya, ada menantu yang manut. Mau dibilangin jelek, mau dibilangin bagus, manut, enggak ngaruh gitu ya. Karena dia berusaha memahami, oh udah mertuaku udah tua gitu kan. Udahlah, aku nggak mau ribut-ribut. Tapi ada juga yang brutal. Nah, menantu yang kurang pengertian ini yang jadi masalah. Terkadang dia tidak mau tahu pada saat ibunya sakit, memang benar-benar sakit, terkadang dia mengekang suaminya untuk tidak boleh melihat. Nah, itu salah satu masalah. Tapi sebenarnya satu aja kuncinya, pelajari seperti apa keinginan mertua kamu. Meskipun kamu tidak bisa mengikuti keinginan dia 100%, tapi setidaknya kamu mengerti dia menginginkan seperti apa. Betul. Gitu. Tapi menurut Mas Ali seperti apa? Ya aku sih yes ya dengan Mama Irsat. Ibaratnya ini kan masalahnya yang sangat internal ya. Masalah internal kalau bicara soal orang tua itu sangat sensitif. Misalkan istri saya tidak suka dengan mama saya atau tidak akur. Itu kan saya serba salah menegur istri saya sayang, menegur mama saya ntar kualat, Berdosa. nah Betul. ini harus ada cara-cara, jadi sang istrinya harus ngalah. Kalau saya Betul. bilang ya harus ngalah. Kenapa? Karena yang namanya kamu sekarang jadi istri, nanti pun akan jadi mertua. Suatu saat nanti ketika kamu udah punya cucu, anak kamu nikah, udah punya cucu, kamu akan menjadi mertua juga. Jadi kamu harus mengalah dengan mertua kamu. Supaya apa? Supaya suami kamu tidak merasa tertekan. Biasanya gini loh, ini masalah sebenarnya bisa dibilang sepele karena internal, tapi ini bisa menjadi pemicu sebuah saya bilang apa ya, ini ya ibaratnya ego. Kalau nanti sang istri, ini kalau gini, anggaplah ini kalau nanti sang istri merasa tidak mau mengalah, lalu si mertua tadi mulai berbicara kepada anaknya, sang suami kamu, itu nanti akan jadi prahara. Kenapa? Ketika kamu merasa istri kamu tidak mau nurut, didukung dengan pendapat dari ibu kamu atau sang mertua tadi, ibu orang tua si pria. Orang tua pria mendukung bahwasannya istri kamu kurang baik, ini bisa menjadi pemicu kehancuran rumah tangga. Betul. Takutnya suami kamu melakukan pembenaran. Pembenaran tuh misalkan gini, misalkan banyak komplain dari mertua ke istri. Anggaplah saya suaminya ya.
banyak komplain dari orang tua saya ke kamu sebagai istri misalkan. Kurang ini harus jangan boros, nggak bisa dandan atau segala macem. Nanti aku sampaikan ke kamu merasa tersinggung, akhirnya kamu marah sama saya berarti kamu marah ke mertua. Ya, sama jadi ya. Nah, ketika kamu melakukan perlawanan itu, takutnya nanti suami kamu menganggap kamu membelot atau melawan. Ini kalau Membantah. dia cerita lagi ke orang tuanya atau ke mertuanya, Akan mengambil keputusan. nah makanya mertuanya akan langsung membela anaknya. Betul. Ini yang sering terjadi, perpisahan karena campur tangan orang tua. Orang tua, betul. Ini sering terjadi, perpisahan karena campur tangan orang tua. Jadi dianggapnya orang tua melindungi sang anak walaupun anak salah. Ini faktanya memang betul. Orang tua akan melindungi anaknya walaupun anaknya salah. Sebagai orang tua, nalurinya ya begitu. Makanya yang harus ngalah lagi-lagi adalah menantu atau istri. Jadi jangan sampai kamu melawan atau ibaratnya tidak setuju dengan apa yang pendapat dari mertua tadi, supaya suami kamu tidak melakukan pembenaran terhadap kesalahan kamu. Maksudnya tuh gini, jangan takutnya keluar bicara seperti ini, ya sudah tuh istri kamu aja nggak nurut, ngapain kamu pertahankan. Terus suami kamu mikir, iya ya, dia aja nggak nurut, ngelawan sama saya, ya kan? Udah aja saya cari yang lain. Biasanya begitu, Bu. Ini Justru bukan malah didukung ya. didukung. Ini bukan tidak ada ya, kasus ini banyak. Banyak. Kasus ini kita bahas karena banyak yang seperti ini komplain ya, bukan komplain sih, konsultasi ke kami masalah ini. Mereka selalu bingung, saya harus seperti apa? Saya udah melakukan yang terbaik. Tapi itu kan menurut kamu. Tidak Kamu menurut dia. harus tahu menurut mereka seperti apa sih kamu. Lagi-lagi harus banyak introspeksi diri. Syukur-syukur kalau misalkan masalah tadi jadi perceraian, kamunya masih muda, masih bisa cari suami lagi. Kalau kamu udah umur kepala 4, lu kan repot loh. Anak udah pada besar. Makanya ini bukannya nggak ada kasusnya, ada. Makanya kita bahas. Makanya untuk masalah kenapa tidak akur dengan mertua ini, sekali lagi ditekankan hanya kepada para wanita, para wanita untuk mengimbangi ya. Mengimbangi sang mertua tadi secara halus, harus sabar. Karena kalau pria itu jarang banget nggak akur. Biasanya pria itu ya ajalah apa kata mama aku ikut. Misalkan saya ke mertua perempuan, biasanya ngikut aja lah apa kata istri. Kalau kata mertuanya ya ikut, nggak banyak cincong kalau laki ya, kalau suami itu. Tapi yang ribet ini kan perempuan. Saya bukan menyalahkan para wanita, tapi ini akan timbul masalah ketika kamu tidak memahami harus seperti apa. Kembali lagi ke lazimnya seorang perempuan kan selalu menggunakan perasaan. Betul. Tadi. Perasaan ini sebetulnya tidak perlu diikuti 100%. Dalam hidup ini perasaan itu hanya sebagian ciri khas wanita. Tapi bukan berarti itu harus menjadi suatu acuan buat kita mengikuti. Pada saat kita merasa tidak nyaman, kita ikuti. Akibatnya apa? Itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan yang sebaiknya dilakukan, kita harus belajar bersabar, menahan emosi, mempelajari apa sebaiknya harus kita lakukan. Karena tahap awal sebaiknya dari awal permulaan rumah tangga itu dibangun, belajarlah untuk menerima mertuamu sebagai orang tuamu. Jika kamu sudah bisa melakukan itu, semua trouble tidak akan ada. Marahnya mertua itu hal biasa, sama dengan marahnya orang tua. Jadi, buat kamu yang bermasalah seperti ini, tetap harus belajar sabar kuncinya. Dan oh ya, jangan lupa ya, jika ingin konsultasi masih belum bisa menemukan jalan keluar, Anda bisa hubungi saya atau Mas Adi. Tapi di bawah ini ada deskripsi WA saya, bisa hubungin saya. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe dan like and share, tekan lonceng buat channel saya ini, Mama Irsa Channel dan Mas Adi Cakra Channel ya. Mas Adi Cakra. Iya, Mas Adi Cakra. Jangan lupa ya, karena sedikit banyaknya kalian pasti akan menemukan masalah. Walaupun ini kita sudah buka secara forum, mungkin buat orang-orang yang mengalami menganggap bisa ngomong aja. Tapi sebetulnya ada trik-trik tertentu.
Dan di sini kita tidak bisa bahas karena akan memakan waktu yang lama. Durasi. Gitu ya. Durasinya bisa berjam-jam. Karena untuk memahami perasaan orang, untuk memahami apa yang harus dia lakuin, kita harus melakukan komunikasi. Jadi dari segi komunikasi psikologi kalian ke kita, baru kita bisa dapat, oh untuk kalian penyelesaiannya seperti ini, karena setiap orang itu berbeda-beda. Betul. Nah, jadi jangan lupa buat yang bermasalah juga dengan mertua dan masih belum menemukan jawabannya, Anda bisa hubungi saya. Oke? Bagaimana Mas Adi? Ada tambahan lagi? Itu aja sih. Intinya sih poinnya ya, tetap perempuan yang harus sabar. Itu aja. Perempuan tetap harus mengalah. Ya, intinya perempuan di dunia ini harus tetap mengalah apapun bentuknya. Karena itulah kodratnya. Kodratnya. Ini diangkat dari banyaknya permasalahan yang timbul, yang masuk ke kami ya. Jadi bukan mengada-ngada, tapi ini benar-benar trouble yang sering datang dari klien. betul, kita. 10 besar masalah yang sering masuk di konsultasi. Salah satunya adalah tidak akur dengan mertua. Kita tidak bahas yang pacaran-pacaran ya. Yang pacaran-pacaran ya semoga pada awet. Nah, kita ini lebih kepada yang pada rumah tangga ini jangan sampai pada berantakan. Ya. Itu Oke. aja. Sip. Itu aja? Ya. Oke. Saya rasa cukup sekian ya untuk masalah pembahasan kenapa Anda tidak akur dengan mertua, dan ini sangat jelas sekali dan terjawab bahwa ada unsur perasaan. Nah, bukan kita tidak boleh menggunakan perasaan, tapi kita boleh menggunakan asal dengan gabungan logika. Jadi hal-hal yang bisa masuk akal dan memang bisa kita kerjakan. Oke? Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, share and like. Konsultasi kami tunggu jika Anda menginginkan konsultasi lebih dalam. Oke? Saya akhiri. Terima kasih Mas Adi atas kehadirannya. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.